Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan modul 3.1 ya Bapak Ibu ya di alur demonstrasi kontekstual. Khususnya di angkatan 8 yang saat ini sedang mengikuti kegiatan program Guru Penggerak ya. Bahwasanya untuk demonstrasi kontekstual di angkatan 8 harus di-upload ya. Paling lambat itu adalah Jumat 22 September pukul 11.59 PM ya, atau sebelum jam 12 malam. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal, Bapak dan Ibu nanti diharapkan demonstrasi kontekstual ini tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah, ya, di sekolah asal masing-masing atau di lingkungan lain. Bapak dan Ibu ini silahkan nanti ya Bapak dan Ibu ada beberapa ketentuan ya yang harus Bapak Ibu lakukan ya di dalam pembuatan demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu yang pertama adalah yang perlu Bapak Ibu pahami, yaitu adalah Bapak Ibu nanti akan melakukan proses wawancara ya, wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Yang pertama, Anda diminta untuk mewawancarai 2-3 pimpinan ya, dalam hal ini adalah kepala sekolah di lingkungan Anda. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah asal Anda. Kemudian hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan melakukan wawancara ya, 2 pimpinan minimal ya. Yang pertama adalah kepala sekolah di sekolah Bapak dan Ibu, dan yang kedua adalah kepala sekolah di lingkungan yang lain. Kemudian yang nomor 3, apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut ya, kemudian prakteknya seperti apa yang telah dijalankan. Kemudian analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai ada kaitan dengan pengetahuan Anda sendiri ya tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Kemudian yang kelima, lakukan analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Silakan unggah hasil wawancara dan refleksi Anda dalam bentuk video, audio, atau tertulis. Bapak Ibu, di sini sudah jelas bahwa laporan dari kegiatan demonstrasi kontekstual ini bisa berupa video, audio, ataupun tertulis, Bapak Ibu ya. Kalau tertulis biasanya menggunakan Canva ya. Kemudian di sini ada panduan Bapak dan Ibu, panduan pertanyaan wawancara. Yang pertama adalah selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Yang selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Berikutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bapak Ibu ya? Kemudian, dari semua hal yang disampaikan di atas, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Bapak dan Ibu, ini adalah pertanyaan panduan, silakan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Minimal ini bisa menjadi dasar Bapak Ibu di dalam melaksanakan wawancara. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada daftar checklist ya, yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah di sini ada isi Bapak Ibu ya, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan mengganjal ya, apa yang masih ada di wawancara dibandingkan dengan hal yang dipelajari di 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian yang Anda dapatkan.
Kemudian di sini dicentang ada, kalau tidak ada ya TA. Bapak Ibu ya. Kalau ada silakan ditulis A, kalau tidak ada silakan ditulis TA. Kemudian di sini juga ada bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang Anda wawancarai, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut. Mengapa? Apa yang membedakan? Yang ketiga, isi ya. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega, guru Anda yang lainnya. Kapan Anda akan menerapkannya? Berikutnya, teknis, kejelasan suara, tulisan di video, blog naratif Anda, format apa yang Anda digunakan, dan sebagainya Bapak Ibu ya, sehingga hasilnya membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda. Kemudian terkait dengan teknis Bapak dan Ibu, durasi waktu, panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau dari isi dan panjang tulisan Anda. Bapak dan Ibu, ini adalah rangkuman ya, atau penjelasan tugas di demonstrasi kontekstual. Kemudian jika hasil wawancaranya adalah berupa tulisan naratif, maka silahkan dituangkan dalam MS Word ya, atau bisa juga lewat Canva. Kemudian diunggah. Apabila bentuknya video, audio silahkan diunggah ke Google Drive Bapak Ibu ya. Kemudian disalin masuk ke online text yang telah disediakan. Jangan lupa settingan Google Drive-nya adalah share ya, jangan di privat. Bapak dan Ibu, itu adalah kurang lebih terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Semoga bisa memberikan gambaran Bapak dan Ibu ya terkait dengan tugas ini ya, khususnya di angkatan 8 yang saat ini sedang memasuki modul 3.1. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.